Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para siswa Bapak kelas 7 dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, para siswa Bapak yang Bapak banggakan, pada kali ini kita akan memulai pembelajaran dalam tahun pelajaran 2020-2001 semester 1 dalam mata pelajaran yang Bapak ampu, yaitu Al-Quran Hadis. Marilah kita ikuti dengan dan disimak dengan cermat dan sungguh-sungguh serta serius apa-apa materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Para siswa dan siswi kelas 7 yang Bapak banggakan, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran sebagaimana di kelas, selalu kita mulai dengan doa. Maka kali ini marilah sama-sama kita memulai pelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. Mari dari rumah masing-masing ikuti doa yang Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanna yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para siswa dan siswi Bapak kelas 7 yang Bapak banggakan, sekarang silakan dipersiapkan alat-alat belajar dalam mata pelajaran Quran Hadis ini. Buku tulis, pena ataupun pensil, alat tulis, dan lembar kerja siswa yang sudah diberikan oleh sekolah pada hari-hari sebelumnya. Silakan kita buka pelajaran kita. Silakan buka, masing-masing dibuka LKS-nya ataupun lembar kerja siswa. Kita lihat di sana di halaman 5. Dan sini sudah Bapak siapkan juga sebagai pembantu dalam pelajaran kita, slide dalam pelajaran kita ini. Di sana kita lihat judul materi kita adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi para siswa dan siswi Bapak kelas 7 yang Bapak banggakan, bahwasanya kita Alkitab yang menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Maka melalui materi ini kita akan mengenal apa itu Al-Quran. Maka mari kita simak materi ini dengan sungguh-sungguh nanti sampai akhir materi ini. Silakan dilihat di LKS-nya masing-masing dan Bapak akan memandu melalui slide yang sudah Bapak buat. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di sini kita, saat Bapak sudah membuat materi, tidak lagi membuat judul besarnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena bisa kalian lihat masing-masing di LKS di rumah. Langsung ke
inti materi yang Bapak buat dalam materi Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita perlu mengenal apa itu Al-Quran, apa definisi Al-Quran, dan apa nama-nama lain daripada Al-Quran. Kemudian nanti apa keistimewaan Al-Quran, kemudian apa mukjizat, apa fungsi-fungsi Al-Quran atau peran Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka sudah Bapak bagi materi ini. Maka pada pertemuan hari ini, materi pelajaran kita khusus membicarakan tentang definisi dan nama lain daripada Al-Quran. Mari simak melalui LKS di rumah Ananda masing-masing. Kalau kita berbicara definisi, maka selalu akan kita temukan bahwa definisi segala sesuatu itu ada dua, yaitu yang pertama definisi secara bahasa dan yang kedua definisi secara istilah. Maka Al-Quran pun demikian. Maka mungkin kalian bisa lihat sendiri di sini sudah Bapak buatkan. Arti Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Tidak Bapak buat secara seluruhnya di slide ini. Bisa kalian baca sendiri di LKS-nya, nanti kalian tanyakan melalui WA yang akan Bapak bagikan di caption atau keterangan video ini. Jadi Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Maka ini akan mudah kita pahami, karena Al-Quran itu memang fungsi salah satunya adalah selalu kita baca dalam kehidupan sehari-hari kita. Cuma bedanya, apakah sama dengan bacaan yang lain? Tentu saja tidak. Nah, melalui bahasan inilah yang akan kita bahas. Secara bahasa, Al-Quran adalah artinya adalah bacaan. Dan bentuk kata Al-Quran ini sendiri dalam bahasa Arabnya Al-Quran itu disebut dengan kalimat dalam bahasa Arabnya disebut dengan masdar. Nah, ini melalui pelajaran bahasa Arabnya akan kalian kupas secara detail apa itu masdar, apa itu fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari dan segala macamnya. Namun di sini tidak akan kita kupas. Kalian bisa tanyakan kepada guru bahasa Arabnya di lokalnya. Al-Quran, kalau kita lihat di buku lembar beasiswa itu, maka bentuk kalimat Al-Quran ini, kalau fi'il madhinya adalah qara'a, fi'il mudhari'nya yaqra'u, masdarnya Al-Quran. Bapak cuma mengambil Al-Quran saja. Al-Quran kalau diartikan dengan bahasa Indonesia adalah bacaan. Nah, memahami ini mudah sekali kita ingat, karena memang kata Al-Quran itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang kita dengar dengan Quran. Artinya kalau ditanya nanti ataupun ada soal-soal yang redaksi soalnya sebutkan arti Al-Quran secara bahasa, kita tidak akan ragu lagi menjawab. Pasti akan teringat dalam benak kita bahwa Al-Quran arti secara bahasa bacaan. Ingat saja ke persamaan dalam keseharian kita. Orang baca koran. Kenapa disebut koran? Karena memang fungsinya dibaca, gunanya untuk dibaca. Mungkin kata koran itu sendiri pun diserap dari kata Al-Quran ini. Nah, jadi cukup demikian secara bahasa. Arti pertama Al-Quran adalah secara bahasa. Secara bahasa arti Al-Quran adalah bacaan.
yang pertama. Kemudian tentu saja ada yang kedua, karena ada bahasa, satu lagi disebut istilah. Maka Al-Quran secara istilah, mari kita lihat di slide ini. Al-Quran secara istilah sedikit panjang, yang kalau dia disebut kata istilah, jadi kalian nanti jangan terbolak-balik mana bahasa, mana istilah. Prinsipnya kalau ditanya arti bahasa pasti pendek artinya. Kalau ditanya arti secara istilah itu sedikit panjang. Penjabarannya, maka Al-Quran secara istilah, silakan dilihat. Kalam, arti Al-Quran secara istilah adalah kalam. Kalam itu apa? Perkataan Allah, firman Allah, wahyu Allah. Maka kitab Al-Quran itu berisi mulai dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Kalam Allah yang disampaikan kepada nabi kita melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. 10 malaikat, salah satunya Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada seluruh nabi. Salah satunya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak ulangi sekali lagi, Al-Quran itu adalah kalam atau perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Artinya Jibril yang menyampaikan dari Allah kepada Nabi. Dan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus seperti kitab yang kita pakai pada hari ini. Seperti itu dari Allah dikasih oleh Jibril kepada Nabi, tidak, tapi diturunkan secara berangsur-angsur. Kita kenal dimulai dari surah Al-Alaq 1-5, diakhiri dengan surah Al-Maidah ayat 3. Berangsur-angsur. Kalau disebut berangsur-angsur berarti lama sekali, cukup lama makan waktu dalam penyampaian wahyu itu. Dalam sejarah berapa lama? Dalam sejarah tercatat penyampaian wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril diturunkan secara berangsur-angsur menjadi pedoman hidup bagi manusia. Menjadi pedoman hidup bagi manusia. Telah diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan pada umatnya, maka Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi kita, bagi manusia. Tidak hanya kepada kita sebagai orang Islam, tapi kepada seluruh manusia Al-Quran menjadi pedoman bagi mereka. Dan sedikit lagi, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran yang membedakan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain, termasuk Quran tadi. Bahwasanya Al-Quran ketika dibaca, diamalkan menjadi pedoman hidup, dibaca bernilai pahala. Kalau kita baca buku-buku yang lain, tidak ada pahala dalam membacanya, hanya pahala menuntut ilmu saja kalau buku-buku keilmuan yang kita baca. Tapi Al-Quran membacanya dinilai pahala. Mana yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Seluruhnya, huruf per huruf. Satu hurufnya dinilai 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah definisi Al-Quran. Apa maksud tujuannya disampaikan seperti ini? Salah satunya adalah supaya kita bersemangat membaca Al-Quran. Yakin
terhadap isi Al-Quran dan bersemangat membacanya. Yakin, kenapa yakin? Bahwasanya memang Al-Quran ini benar-benar dari Allah, disampaikan, diterima oleh Rasulullah SAW. Yakin isinya, harus kita yakini, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Pedoman hidup, apa maksud pedoman hidup itu? Arti dari pedoman hidup itu adalah bahwa seluruh segi kehidupan kita ini diatur di dalam Al-Quran. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya diatur oleh Al-Quran. Satu pun tidak ada yang terkecuali. Itulah yang dimaksud dengan pedoman hidup bagi kita, bagi manusia, tidak hanya kita sebagai orang Islam. Maka kita yakini. Nah, yang kedua setelah meyakini itu, rajinlah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah salah satu dari ibadah kita kepada Allah. Dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 huruf 10 kebaikan. Maka bersemangat membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran itu 1 halaman, berapa huruf? Dan jangan salah pemahaman, 1 huruf 10 kebaikan, disamakan 10 kebaikan itu dengan besarnya huruf-huruf yang kita baca. Tidak. Allah menyebutkan 10 kebaikan. Allah tidak menyebutkan 10 di hadisnya tidak disebutkan 10 pahala, tapi 10 ganjar, 10 kebaikan. Maknanya apa? Kalau kita pahami, mungkin hari ini banyak manusia yang enggak semangat membaca Al-Quran itu karena tidak dipikirkan bahwa 10 kebaikan itu ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terbayang karena membaca hadisnya hanya sepintas saja, 1 huruf 10 kebaikan, dibandingkan besarnya. Tidak seperti kita membandingkan 1 alif yang kita baca dengan 10 alif yang kita dapat. Kelipatan alif, bukan seperti itu. Ba yang kita baca berarti 10 kelipatan bah lah yang kita dapatkan dari pahalanya. Tidak, tapi 10 kebaikan kata Allah. Dan kebaikan itu sungguh luar biasa besarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda, ini harus dipahami. Baik. Dan satu lagi untuk menekankan ini, rajinlah membaca Al-Quran. Karena 10 kebaikan itu, andaikan kecil pun kata Allah, karena Allah maha besar, kecil kata Allah itu, kita ini yang maha kecil, yang kecil kata Allah itu sungguh luar biasa besarnya bagi kita. Karena kita ini makhluk yang maha kecil, sedangkan Allah maha besar. Seperti misalkan, kalau belum paham lagi, Bapak umpamakan misalkan Bapak dengan postur seperti ini dibandingkan dengan semut, 1 ekor semut. Bagi Bapak pasir atau kerikil, 1 butir kerikil itu kecil bagi Bapak. Tapi kalau Bapak timpakan ke atas semut, itu besar bagi semut itu. Maka kecil kata Allah, andaikan pun kecil kata Allah, pahala itu luar biasa besarnya bagi kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi ini Al-Quran, definisi Al-Quran. Bapak ulang sebentar. Al-Quran secara bahasa, bacaan. Al-Quran secara istilah, Allah bisa kalian lihat di buku lembar kerja siswanya. Kalau sedikit beda, bukan berbeda. Nah, ini berarti
ini adalah penyanding dari LKS yang kalian miliki. Kemudian masuk ke nama-nama lain daripada Al-Quran. Silakan lihat langsung di buku lembar kerja siswa ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditampilkan di sana nama-nama lain daripada Al-Quran. Yang sejatinya, yang sebetulnya nama-nama lain di Al-Quran itu banyak lebih daripada 10 ini. Tapi yang kita bahas melalui LKS ini cukup 10 saja. Dimulai dari yang pertama adalah ini bacanya Alkitab. Silakan kalian tulis di bukunya. Bapak tidak membarisinya. Kalian tulis dan barisi langsung Alkitab. Apa makna Alkitab? Wahyu yang tertulis. Kenapa disebut Alkitab wahyu yang tertulis? Karena memang buku kitab Al-Quran itu memang tertulis dan selalu kita baca di malam harinya. Isinya adalah wahyu Allah SWT dan tertulis menjadi sebuah kitab. Kemudian yang kedua, nama-nama lain daripada Al-Quran adalah Az-Zikru. Az-Zikru. Az-Zikru artinya adalah peringatan. Dalam Al-Quran, dari mana nama ini diambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Az-zikr, peringatan. Kenapa disebut az-zikr Al-Quran itu? Karena dalam Al-Quran itu berisi peringatan-peringatan bagi umat manusia. Peringatan tentang hari akhir, peringatan tentang dalam kehidupan ini. Maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran, kita akan menemukan. Sekali kita baca terjemahannya, kita akan menemukan peringatan-peringatan dalam Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya, nama lain dari Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan. Ini namanya. Ini adalah Al-Furqan. Dibaca Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Al-Furqan artinya adalah pembeda. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena Al-Quran, melalui Al-Quran yang menjadi pedoman itu, kita akan mampu membedakan dalam kehidupan ini mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik untuk kita, mana yang enggak boleh kita lakukan, mana perintah Allah, mana larangan. Jelas perbedaannya. Maka Al-Quran disebut Al-Furqan, yaitu pembeda. Kemudian nama lain Al-Quran yang ketiga, yang keempat adalah At-Tanzil. At-Tanzil, yang diturunkan. Kenapa alasannya? Karena memang tadi dari definisi bisa kita lihat bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut At-Tanzil. Dan yang kelima, arti Al-Quran adalah, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda. Itu bacanya adalah Al-Huda. Al-Huda, arti Al-Huda adalah petunjuk. Kenapa Al-Quran disebut Al-Huda? Karena dengan Al-Quran itu kita mendapatkan petunjuk yang lurus dalam kehidupan kita, sampai kita menjumpai, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Kemudian Al-Quran yang keenam, Al-Quran juga disebut dengan nama lainnya Asy-Syifa. Asy-Syifa'u. Asy-Syifa. Syifa artinya adalah obat atau penawar. Wa nunazzilu ma huwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un lin-nas.
Al-Quran adalah obat. Kenapa disebut Al-Quran itu obat? Karena dengan membaca, memahami Al-Quran, kita akan menemukan obat dari batin kita, dari penyakit-penyakit. Apa saja penyakit-penyakit yang ada di batin kita? Syirik, dengki, hasad, dan segala macam sifat-sifat yang tercela. Semuanya adalah penyakit bagi kita, dan kita temukan larangannya di Al-Quran, sehingga kita menghindari sifat-sifat itu atau merubah sifat-sifat itu. Maka terobatilah diri kita, batin kita, karena Al-Quran. Dan sampai itu ternyata Al-Quran ini juga bisa dibuat atau menjadi obat, tidak hanya batin tapi lahir. Ini terjadi pada zaman Nabi, ketika ada diriwayatkan sekumpulan sahabat yang berjalan kemudian berhenti di satu tempat. Di tempat itu ada warga yang terpatok digigit oleh binatang berbisa, maka sahabat ini mengobatinya dengan Al-Quran, dan Allah izinkan itu sembuh. Dengan apa? Dengan baca Al-Fatihah. Jadi ternyata Al-Quran ini adalah obat, tidak hanya obat lahir tapi obat batin. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran disebut dengan Al-Haq. Apa arti Al-Haq? Al-Haq artinya adalah yang benar. Apa alasannya? Kenapa Al-Quran disebut Al-Haq? Karena seluruh isi Al-Quran itu adalah benar. La raiba fihi, tidak ada ragu isi Al-Quran. Kemudian yang ke-8, Al-Quran, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Bayan, yang menerangkan. Kenapa disebut? Karena menjelaskan semuanya, yang baik, yang buruk, dan segala sesuatunya dijelaskan secara sejelas-jelasnya oleh Al-Quran, sehingga kita la raiba fihi, tidak ragu lagi. Kemudian yang selanjutnya, maaf Bapak tadi salah hitung, yang ke-10, yang terakhir atau yang ke-10 adalah Al-Mau'izah. Al-Quran, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Mau'izah. Arti dari Al-Mau'izah adalah pengajaran atau pelajaran yang baik. Kenapa disebut Al-Quran itu Al-Mau'izah, pelajaran yang baik? Karena Al-Quran, dengan memahami Al-Quran kita terdidik. Al-Quran mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita dididik melalui Al-Quran, terpelihara kehidupan kita, mulai sampai ke akhir hayat kehidupan kita terpelihara melalui mempelajari Al-Quran. Inilah nama-nama lain daripada Al-Quran. Baik, anak-anak Bapak semuanya yang berbahagia, yang Bapak banggakan, yang berada di rumahnya masing-masing, inilah materi pelajaran kita pada pertemuan pertama ini di semester 1 ini dalam pelajaran dalam bidang studi Al-Quran Hadis, dengan judul tadi adalah definisi dan nama-nama lain daripada Al-Quran. Definisi atau arti, maka kita harus paham apa sih Al-Quran itu. Kemudian nama-nama lain itu maknanya adalah ternyata Al-Quran itu punya nama-nama lain, bisa disebut dengan nama-nama lain. Kita populer menyebutnya dengan Al-Quran, tapi Allah menunjukkan kepada kita atau melalui para ulama menunjukkan kepada kita ternyata Al-Quran itu punya nama-nama yang lain yang banyak sekali, yang perlu, dan itu perlu kita ketahui karena kita sebagai manusia yang beriman. Dan salah satu
rukun iman kita adalah iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab yaitu Al-Quran, maka kita perlu mengenal termasuk nama-namanya. Maka kita sudah mempelajari, ada 10 yang kita pelajari. Maka di lain waktu silakan dicari informasi sebanyak-banyaknya, mulai baik dari bacaan ataupun bertanya kepada gurunya, karena tidak cukup waktu menyampaikan seluruh nama-nama itu, nama-nama Al-Quran itu. Silakan ditanyakan pada guru-gurunya. Dalam hal ini terkhusus Bapak sendiri. Baik, demikian saja pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Selanjutnya nanti silakan kalian ulang-ulang terus video ini, menonton video ini sampai betul-betul paham terhadap materi kita. Dan yang kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan langsung, kirimkan langsung melalui nomor WA Bapak atau melalui wali kelasnya. Nomor WA Bapak yang sudah ada di wali kelasnya, silakan ditanya, dikirim langsung ke sana. Jangan lupa disertakan dengan nama dan kelasnya. Apakah itu MPIA, apakah itu kelas 7A, 7B, ataupun 7C. Tolong ditanyakan, dibuat identitasnya dengan jelas. Baik, demikian materi kita. Semoga bermanfaat, terkhususnya bagi anak-anak didik kami di Madrasah Al-Muhajirin ataupun Pondok Pesantren Al-Muhajirin, atau siapa saja yang melihat video ini. Demikian, marilah kita sama-sama tutup materi pelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.